Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alitza Qatrunadifa. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kas dan rekonsiliasi bank. Selamat menyaksikan. Kas adalah aktiva yang paling liquid, artinya sangat cepat atau penggunaannya sangat cepat, atau juga disebut dengan most liquid. Dan karena kas mempunyai karakteristik bisa digunakan kapan saja dan bisa digunakan untuk apa saja. Lalu apa itu standard medium of exchange? Yaitu kas sebagai standar pertukaran. Artinya, orang yang bertransaksi harus bisa menerima kas itu sebagai alat pembayaran. Selain itu, tidak ada persepsi antara kedua pihak nilai dari kas itu. Misal ada uang 50.000, ya uang tersebut tidak bisa dikatakan bahwa uang tersebut 40.000. Lalu juga ada basis for measuring and accounting for all items, yaitu kas dasar di pengukuran semua. Ada asumsi unit moneter, menghendaki seluruh transaksi harus ditukar dengan satuan uang. Sebab bila ada yang tidak bisa ditukar dengan satuan uang, berarti itu bukan transaksi. Dan juga ada current asset, merupakan istilah bagi aset-aset yang dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka pendek atau dalam jangka waktu 1 tahun. Kas merupakan aktiva yang mempunyai resiko, sehingga menjadi PR untuk perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian yang ketat, agar resiko bisa diminimalisirkan. Caranya dengan dibagi, yaitu pertama, ada cash on hand untuk membayar transaksi-transaksi besar. Lalu ada petty cash, sering disebut juga dengan kas kecil yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi kecil yang sering terjadi. Lalu ada cash in bank, rekening giro atau investasi bank yang hari ini. Sistem kas kecil, yaitu yang pertama ada fluktuasi, yaitu sistem nilai akun kas kecil yang berubah. Sistem fluktuasi tidak perlu jurnal penyesuaian karena setiap transaksi telah dicatat di tanggalnya. Lalu yang kedua, impress, yaitu sistem nilai akun kas tetap serta pengakuan biaya-biaya baru dilakukan saat pengisian uang. Sistem ini juga tidak mencatat pengeluaran kecil. Jurnal penyesuaian yang digunakan untuk mencatat pengeluaran yang belum diakui. Jurnal sistem impress akan mendebit biaya-biaya dan mengkredit kas kecil. Pada sistem impress, jurnal pembalik sifatnya wajib. Apa itu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank adalah daftar transaksi dan jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Alasan terjadinya perbedaan antara catatan dan laporan bank, yaitu pertama, cek yang belum dicairkan. Lalu yang kedua, ada setoran yang belum dicatat oleh bank. Dan tiga, ada biaya administrasi bank. Yang ketiga, penerimaan yang dicatat langsung oleh bank. Dan lalu ada cek kosong. Dan yang terakhir yaitu ada kesalahan. Dari yang mempengaruhi pembukuan internal itu biasanya transfer dari buyer yang tidak dicatat oleh perusahaan, cek kosong, cek tolakan, biaya administrasi bank, pendapatan bunga. Dan lalu faktor yang mempengaruhi bank yaitu ada setoran dalam perjalanan, cek yang beredar, dan selesai. Jadi teman-teman, ini merupakan ilustrasi pembuatan kas kecil. Jadi sistem impress dan sistem fluktuasi memiliki perbedaan. Jika sistem impress ini biaya-biaya tidak dicatat, sedangkan sistem fluktuasi dicatat setiap transaksi. Seperti biaya konsumsi ini juga ikut tercatat. Lalu di sistem impress ini diperlukan jurnal penyesuaian itu karena untuk mengakui biaya-biaya yang sebelumnya tidak dicatat. Karena kan di sistem impress itu tiap pengeluaran biaya tidak ada pencatatan. Jadi untuk mengakui biaya-biaya tersebut itu dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi itu perlu dibuat jurnal penyesuaian. Lalu kenapa di sistem impress juga perlu dilakukan jurnal pembalik? Karena untuk menghindari
pencatatan yang dicatat secara double. Jadi perlu dicatat teman-teman. Dan kesimpulannya itu sistem fluktuasi selalu ada pencatatan. Setiap transaksi itu dicatat, seperti ini biaya konsumsi, biaya angkut selalu dicatat. Sedangkan sistem empiris itu tidak setiap transaksi itu dicatat dan tercatat kembali ketika pengisian kas kecil. Supaya kita tahu transaksi apa saja dan tidak lupa atau miss, perlu dibuat jurnal penyesuaian dan pembalik. Untuk lebih paham lagi, kita akan melakukan latihan soal tentang pembuatan tentang kas kecil teman-teman. Lalu untuk sistem impress kecil juga sama seperti sistem impress teman-teman. Pembayaran sistem impress tidak ada jurnal, fluktuasi kita tetap catat. Lalu ada biaya, maaf teman-teman. Lalu juga tanggal 29 April itu ada pembayaran beban konsumsi rapat sebesar 300.000. Lalu di sistem impress ini perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Lalu perlu dibalik konsumsi rapat sebesar 300.000, lalu beban angkut 200.000, lalu di sini untuk itu kita akan melakukan pertanggungjawaban. Dana kas kecil menjadi 3 juta karena tadi ketika pembentukan dana itu 4 juta diturunkan menjadi 3 juta, selisih 4 juta dikurangi 3 juta yaitu 1 juta. Jadi seperti ini teman-teman pengerjaan dari soal tersebut. Jadi ini merupakan contoh tata letak atau pengerjaan dari laporan rekonsiliasi bank. Seperti ini teman-teman kurang lebihnya. Lalu ketika sudah dibuat laporan rekonsiliasi bank, lalu kita lakukan yaitu setelah itu membuat jurnal penyesuaiannya. Jadi teman-teman ini merupakan soal rekonsiliasi. PT Salamah mau membuat laporan keuangan per 31 Desember 2015. Ternyata saldo kas catatan perusahaan sebesar 6M berbeda dengan saldo kas catatan Bank Mandiri yaitu sebesar 5M. Perbedaan saldo tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut ini. Lalu kita diminta untuk membuat rekonsiliasi bank dan membuat jurnal penyesuaiannya teman-teman. Jadi kita langsung saja mengerjakannya teman-teman. Kita tulis saldo menurut bank itu sebesar 5M dan sedangkan saldo menurut perusahaan tadi di soalnya 6M. Untuk itu langsung saja untuk soal yang A, outstanding check atau cek yang beredar sebesar 1M. OSC ini sifatnya itu mengurangi bank teman-teman. Lalu soal yang kedua yaitu setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan itu sifatnya menambah bank sebesar 2M. Lalu yang C itu jasa giro. Jasa giro itu menambah perusahaan, itu merupakan pendapatan. Lalu yang D, biaya administrasi. Biaya administrasi ini mengurangi
sebesar 10 juta. Lalu cek kosong atau cek kosong pelunasan piutang PT ABC, yaitu cek kosong mengurangi perusahaan sebesar 200 juta. Lalu yang terakhir itu ada perusahaan salah catat mengenai pelunasan piutang PT Daun Lontar sebesar 200 juta, dicatatnya 10 juta. Jadi 200 juta dikurangi selisih 90 juta itu 110 juta yang belum dicatat oleh PT Salama. Kita salah mencatatnya. Pelunasan piutang. Untuk itu, setelah itu saldo menurut bank ini ditambah, setelah itu dikurangi, berarti 5M tambah 7M dikurangi 1M, yaitu sebesar 6M, teman-teman. Berarti ini 6M ditambah 100 juta tambah 110, 210 ditambah 6M sebesar 6M 210 dikurangi 210 sehingga menjadi sama 6M. Jadi teman-teman, saldo benar ini harus balance. Lalu kita lakukan penyesuaiannya saldo perusahaan yang telah kita rekonsiliasi tadi, yaitu pendapatan jasa giro tadi sebesar 100 juta, lalu piutang sebesar 110 juta, yaitu menjadi 210. Lalu tadi biaya administrasi sebesar 10 juta dan piutangnya sebesar 200 juta. Sebesar kasnya itu jadi 210 juta, teman-teman. Udah kita lakukan penyesuaiannya, teman-teman.